Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini Ahmad TV akan sharing bagaimana caranya mengetahui arsip tahun lalu untuk zonasi, misalkan jarak minimal atau maksimalnya berapa, untuk prestasi nilai minimal dan nilai maksimalnya berapa. Ini hanya merupakan pembelajaran saja atau hanya merupakan gambaran, tidak bisa dijadikan tolak ukur. Kita mulai. Yang pertama, kita klik di sini ada bekasisiapppdb.com. Kemudian kita klik SMP dengan cara mengklik yang pojok kiri atas ini, diklik, kemudian scroll ke bawah, ada di sini arsip tahun lalu. Nah, di sini kita bisa mengetahui semua informasi SMP Sekota Bekasi. Caranya kita klik zonasi. Kemudian di sini kita klik pojok kanan atas yang ada gambar segi 4 ini. Nah, kemudian di sini ada statistik. Nah, ini maka terlihat dimulai dari SMP 1, ada contohnya ini terendah 54 meter, tertinggi 919 meter, rata-rata 576 meter. Artinya tahun kemarin atau PPDB tahun 2020, jarak terjauh yang diterima di SMP 1 yaitu 919 meter. Nah, sekali lagi ini hanya untuk mengetahui saja, bukan berarti ini jadi patokan. Ini SMP 2, kemudian SMP 3 sampai SMP ini SMP 57 ya. Ini ada terlihat terdapat 57 sekolah atau 57 SMP negeri. Contoh untuk USB SMP 57 itu tertingginya atau jarak terjauh yang diterimanya 350 meter. Nah, ini gambaran, bukan berarti jadi patokan untuk tahun ini. Hanya untuk mengetahui saja, karena kebetulan di komentar video sebelumnya ada yang nanya berapa jarak untuk jalur zonasi yang bisa diterima di PPDB tahun ini. Jadi jawabannya tergantung peminat dan tiap tahun tentunya berubah. Ini cara mengintip atau mengetahui arsip tahun lalu menggunakan handphone. Kita balik lagi, tadi jalur zonasi, sekarang kita lihat prestasi SKNRR. Kalau tahun ini sedikit berubah nama, yaitu prestasi SKNA. Kita klik, kemudian di sini kita klik lagi pojok kanan atasnya, statistik ya. Kalau enggak seleksi juga bisa. Kalau seleksi kita coba. Nah, ini kita memilih sekolah, misalkan SMP Negeri 2 Bekasi. Di sini secara rinci ada dari urutan 1 yang diterima sampai terakhir sesuai dengan kuota jalur SKNRR di SMP 2. Untuk lebih rincinya, biar tidak terlalu panjang kita melihatnya, kita kembali dan pilih menu statistik. Nah, maka di sini SMP 1 terendahnya itu 90, tertingginya 97. Untuk SMP 2 terendah 89, tertinggi 98,58. Nah, ini bisa di scroll ke bawah. Sebanyak 57 sekolah pada PPDB tahun 2020 itu kita bisa ketahui. Sekali lagi, ini tidak bisa dijadikan patokan, hanya gambaran lah mungkin. Sehingga pada saatnya nanti tanggal 1 sampai 5 Juli kita tidak lagi meraba-raba
Di sini pun ada tulisan situs arsip tahun 2020. Nah, ini cara menggunakan atau mengetahui arsip tahun lalu menggunakan handphone. Sekarang bagaimana cara mengetahuinya dengan menggunakan PC? Langkah yang pertama itu kita klik SMP. Kemudian, nah ini lebih jelas lagi, di sini ada arsip tahun lalu. Kemudian ada dua menu, ini untuk SD, ini untuk SMP. Nah, sekarang kita fokuskan untuk SMP dulu. Kita klik salah satu jalur, misalkan jalur zonasi. Nah, kemudian di sini di atas ini ada seleksi, ada statistik. Ketika kita mengklik seleksi, maka rincian data siswa akan terlihat. Kalau statistik hanya sekolah. Kita coba klik statistik. Nah, di PC ini bisa lebih jelas, dimulai dari SMP 1 sampai dengan SMP atau USB SMP 57. Di sini kita cek SMP Negeri 6. Nah, untuk zonasi tahun lalu jarak terendahnya itu yaitu 61 meter. Untuk jarak terjauhnya itu 538 meter. Ini rata-ratanya 327 meter. Ya, kemudian kita pindahkan sheetnya ke lembaran kedua, karena ini ada 3 lembar. Kita cek SMP Negeri 34. Rumah terdekat yang diterima 51 meter, terjauhnya 565 meter. Ini USB yang terakhir, USB SMP Negeri 57, terdekatnya 53 meter, terjauhnya 350 meter. Nah, ini salah satu contoh pada jalur zonasi yang diterima tahun atau PPDB tahun 2020. Kemudian untuk prestasi SKNRR, kemudian kita klik statistik. Nah, di sini terlihat mau SMP mana yang kita cek atau ketahui pada PPDB tahun 2020. Contoh SMP Negeri 9 di Jati Asih. Ini nilai terkecilnya atau nilai terendahnya 89,40. Nilai tertingginya 96,68. Ini prestasi SKNRR. Kalau tahun sekarang sedikit berubah nama sekali lagi, yaitu jadi prestasi SKNA. Nah, demikian informasi yang bisa Ahmad TV sampaikan. Sebetulnya semuanya sudah ada di genggaman kita. Ya, mungkin pada dasarnya kita belum mengetahui. Sekali lagi, ini tidak bisa dijadikan tolak ukur apakah calon peserta didik akan diterima atau tidak. Hanya mungkin bisa kita jadikan gambaran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.